Sahbirin Nur, atau yang lebih dikenal sebagai Paman Birin, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. Bukti yang ditemukan oleh KPK sungguh mencengangkan, yakni uang sebesar 13 miliar rupiah yang disita terkait kasus ini. Pantauan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa tanggal 8 Oktober 2024, uang tersebut terlihat berada di dalam kardus dan koper. Uang tersebut dipamerkan penyidik saat konferensi pers pengumuman tersangka. Koper dan kardus tersebut terlihat berisi uang pecahan Rp100.000. Tampak ada kardus berwarna kuning dengan foto Sahbirin Nur. Ada tulisan, Paman Birin, di kardus kuning itu. KPK menyebut kardus itu berisi uang 800 juta rupiah. Selain itu, ada juga kardus coklat berisi duit 1 miliar rupiah, ransel hitam berisi 1 miliar rupiah, kardus air mineral berisi 710 juta rupiah, kardus bertuliskan, Atlas, berisi 1 miliar rupiah hingga sejumlah koper dengan jumlah uang berbeda-beda di dalamnya. KPK mengatakan Sahbirin Nur diduga menerima fee 5% terkait proyek pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat di Kalsel. Duit yang diamankan itu diduga bagian dari fee 5% untuk Sahbirin Nur. Lantas, bagaimana ceritanya? Bagaimana uang sebanyak itu bisa berakhir di tangan Sahbirin Nur? Apakah benar bahwa ia menerima fee 5% dari proyek-proyek tersebut? Dan apa hubungan Sahbirin Nur dengan pihak-pihak swasta yang juga terlibat dalam kasus ini? Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Sahbirin Nur diduga menerima fee 5% dari Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, dua pihak swasta yang juga terlibat dalam kasus ini. Diduga bahwa satu buah kardus coklat berisikan uang 1 miliar rupiah merupakan fee 5% untuk SHB, Sahbirin Nur, dari Yud, Sugeng Wahyudi, bersama Andi Susanto, terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yaitu pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat, ujar Gufron. Gufron juga mengatakan bahwa ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Sahbirin Nur, ada juga Ahmad Solhan selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan, Yulianti Rina selaku Kabid Cipta Karya sekaligus PPK PUPR Kalsel, Ahmad selaku pengurus Rumah Tahfidz Darussalam yang diduga pengepul fee, Agustia Febri Andrian selaku PLT Kepala Beg Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, Sugeng Wahyudi selaku pihak swasta, dan Andi Susanto selaku pihak swasta. Kasus ini sungguh mencengangkan dan membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana bisa korupsi seperti ini terjadi di daerah? Apakah benar bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam korupsi ini? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kasus ini? Kita tunggu perkembangan berita ini dan berharap bahwa keadilan akan ditegakkan.